warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Subarka sedang berada di kediaman kakak nomor 8, yaitu Sri Dayati, merupakan angkatan pertama di SMP Negeri 3 Kencong yang sekarang bernama SMP Negeri 2 Kencong. Sri Dayati dulu merupakan kakak saya yang paling cantik pada zamannya, paling pintar pada zamannya. Sehingga ketika saya sowan kepada guru-guru di SMP Negeri 2 Kencong, belum pernah ada seseorang yang untuk usia SMP bisa sekaliber Sri Dayati. Sebelum cita-citanya dulu jadi guru, sehingga karena cita-citanya jadi guru, ketika ada jam kosong, seorang Sri Dayati pernah diminta untuk menjadi guru di kelasnya pada saat itu. Yang membanggakan dari bapak saya kemarin adalah ketika kenaikan kelas, pasti bapak saya kemarin itu datang paling awal karena pasti akan mendengarkan ucapan selamat dari guru-guru di SMP Negeri 3 Kencong saat itu. Karena apa? Pasti bapak saya akan bangga karena dipanggil pertama. Sri Dayati juara pertama, sehingga bertahan sampai 3 tahun belum ada yang mengalahkan seorang Sri Dayati. Sementara Subarka saat itu hanya paling 10 besar kalau juara, sehingga tidak seberapa dibanggakan oleh bapak kemarin. Tapi ya itu perjalanan hidup membawa Sri Dayati menjadi guru bagi anak-anaknya, membanggakan bagi putra-putranya. Meski putra-putranya lebih banyak terjun di dunia elektronik, meniru keterampilan dari bapaknya, yaitu Mas Nur Hadi. Mas Nur Hadi yang di Nguluhan, mas saya namanya Mas Nur Hadi. Yang beruntung mendapatkan seorang Sri Dayati. Memang Mas Nur Hadi dulu juga ganteng. Di Tukum tidak ada orang ganteng selain Mas Nur Hadi, termasuk keturunan abang. Dan yang lagi di samping saya ini adalah Yulis Wahyuni. Di sampingnya adalah siapa jenengnya? Faik. Kalau Mas Warsono dulu, kakak saya nomor 2, itu adalah seniman ludruk pada zamannya. Sehingga Subarka sekarang juga gitu, pernah jadi pemain ludruk. Ini pun juga pemain ludruk gitu. Sehingga Faik jadi sindennya. Kalau saya misalnya ini jadi dalang itu memang tidak bisa, tapi Subarka lebih sering nyanyi. Faik juga sering nyanyi untuk mengisi acara-acara di sekolahnya. Darah seni yang mengalir itulah yang kami banggakan sampai sekarang. Di saat seniman ludruk yang merupakan kesenian asli Jawa Timur sudah punah, mungkin Subarka salah satu dari pewaris ludruk-ludruk tersebut, sehingga mau berperan sebagai apa saja bisa, embo-embone gitu. Dan sekarang Yulis Wahyuni berbisnis online, menjual barang dari produsen ke konsumen anak-anak. Meski cantik kan ya ponaknya Pak Barkah, dia tidak malu, termasuk Pak Barkah dulu mengantarkan cambah, Mbak Sri dulu juga begitu, Mas. Walaupun cantik, mengantarkan cambah selepas subuh untuk bisa dapat uang saku ke sekolah. Dan itulah yang menginspirasi anak-anak, kalau misalnya secara ekonomi kalian seperti itu, jangan pernah minder. Karena kita tidak tahu 20 tahun ke depan kita akan menjadi seperti apa. Yang jelas bersyukurlah bahwa apapun, ketika anak-anak mau menjadi apapun, 80% tingkat keberhasilan seorang itu ditentukan oleh kemampuan komunikasi atau kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi, yang utama adalah akhlak. Sepintar apapun kalian, kalau akhlaknya tidak bagus, Anda akan tersingkir dalam dunia kerja. Jadi murah senyum, ya seperti ponakan saya ini murah senyum, rezekinya alhamdulillah lancar gitu ya. Satu hal yang kita pasti utama itu adalah kecakapan spiritual, yaitu kepasrahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepasrahan kepada Allah. Kalau Anda mendahulukan Allah, insya Allah dunia akan mengikut. Tapi ketika Anda mengejar dunia, mengejar harta, malah harta itu akan lari. Makanya jangan lupa untuk sholat subuh. Jangan lupa untuk sholat sebelum subuh, karena kalau Anda ingin mendapatkan harta dunia seisinya adalah mudah saja, qobliyah subuh. Itu yang saya tekankan pada anak-anak. Termasuk dimanapun jangan pernah tinggalkan sholat. Itu yang pesan-pesan yang kadang-kadang disampaikan oleh Mbak Sri kepada anak-anaknya, atau dari Yuli kepada anak-anaknya.
dari kediaman yang bersahaja di kakak saya nomor 2 yang nomor 8 yang dulu pernah membantu proses pendidikan dari seorang Subarkah, yang sampai sekarang tetap menjaga silaturahmi, tetap menjaga bahwa teman kita itu di mana-mana. Kalau saudara hanya 8 atau 9, tapi kalau di mana-mana kita akan punya saudara. Makanya dengan hanya modal senyum, hanya modal supel, hanya modal sopan santun, Subarkah bisa menjadi seperti saat ini. Dari kediaman kakak nomor 8, Subarkah Yuli Sri Wahyuni, Faik, Sri Dayati, ada Bunda Afin, yang selalu bersama Subarkah dalam suka dan suka. Sabta nak, itu melaporkan.